Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Al-Ghazali menawarkan kepada temannya, kepada sahabatnya untuk menanyakan kepada orang yang telah mengkafirkan Imam Ghazali. Coba tanyakan, apa definisi daripada kafir? Maka orang yang mengatakan kafir itu adalah yang berbeda dengan kelompoknya, maka dia lebih dekat kepada kekufuran dan lebih dekat kepada kontradiksi. Kenapa dia lebih dekat kepada kekufuran? Karena dia sudah menempatkan kelompoknya ataupun gurunya seperti Nabi. Yang berbeda dengan Nabi, maka dia kafir. Kenapa dia lebih dekat kepada tanakut? Karena dia mengajak untuk berpikir, tapi pada waktu yang sama dia mengajak untuk bertaklid. Nah, masalah kafir ini adalah masalah yang sangat rumit. Karena kafir emang secara bahasa ditunjuki kepada makna menutup. Kafir ya, menutup. Kemudian makna yang logawi ini berkembang menjadi mustalah kepada orang yang di luar Islam. Ada dua kelompok yang berlebihan dalam memaknai makna kafir. Kelompok yang pertama, semua kata-kata kafir yang dia temukan dalam Al-Quran dan hadis diartikan dengan kafir mustalah, kafir di luar Islam. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika minal kafirin, dan ayat-ayat yang lain, kufrun duna kufrin, itu diartikan dengan kufur, yakni di luar Islam. Padahal kafir yang dimaksudkan di situ adalah kufur dengan makna lawai. Tidak mengingat nikmat Tuhan, tidak bersyukur. Jadi ada mustalah, ada makna logai kafir, tapi dia mengartikan dengan mustalah. Sehingga ayat-ayat kafir yang bukan maknanya adalah keluar daripada Islam, tapi diartikan kepada keluar daripada Islam. Sehingga Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali setelah perang Siffin. Sayyidina Ali diminta oleh para sahabat seperti Zubair, Talhah, dan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin untuk menuntut darah Sayyidina Utsman pada Sayyidina Ali. Dan oposisi dari pemerintahan Sayyidina Ali adalah Muawiyah. Akhirnya berkecamuklah perang yang dikenal dengan Perang Siffin. Kemudian dalam perang itu akhirnya mereka mengutus delegasi. Dari Sayyidina Ali diutus Abu Musa Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah diutus Amr bin As untuk duduk berunding, tahkim, dengan istilahnya tahkim. Nah, ada sebagian pengikut Sayyidina Ali kecewa dengan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena sudah memutuskan hukum dengan hukum selain Allah. Karena hukum cuma bersumber kepada Allah. Sekarang sudah dirunding, hukumnya diserahkan kepada manusia. Akhirnya keluarlah satu kelompok yang dikenal dengan Khawarij, dan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan pihak Muawiyah. Ini karena memaknai, kenapa? Karena ada kata-kata kafir, orang yang melakukan dosa besar kafir. Tapi kafir secara logawi maknanya, bukan makna istilahi. Kemudian ada sisi yang lain yang berlebihan dari kelompok yang berlawanan, mengartikan lafal kafir dengan makna logawi. Sehingga nggak ada orang kafir di muka bumi ini secara mustalah. Muslim ada yang kafir juga. Kenapa? Karena dia menutup kebenaran. Seperti ada yang koruptor ya. Koruptor dikatakan kafir karena menutup kebenaran. Dan banyak juga musyrik, orang yang terikat dengan harta. Dia sangat memuja harta, berarti dia musyrik. Musyrik logawi iya, tapi bukan musyrik yang diartikan dalam mustalah. Jadi ada pihak yang berlebihan dalam mengkafirkan, mengartikan yang logawi dengan mustalah. Pihak yang kedua menglogawikan yang mustalah. Itu ada dua sisi yang berlebihan.
Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, jilid kedua halaman 35, beliau menyampaikan, termasuk hal yang sulit bagi mutakallim adalah mendefinisikan kafir. Ini termasuk perkara yang sulit untuk didefinisikan apa itu kafir. Cuman, kesimpulan kafir disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa saja yang muncul, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mengetahui bahwa informasi yang disampaikan oleh Nabi itu kita ketahui secara daruri ataupun secara istidlal ataupun dengan kabar ahad. Ini informasi Nabi sampaikan. Bagaimana kita tahu itu Nabi, ungkapan Nabi? Karena mutawatir, daruri misalnya, ataupun ahad, ataupun istidlal. Kalau informasi yang disampaikan oleh Nabi datang kepada kita secara daruri, maka orang yang mendustakan itu dia dianggap kafir, dan orang yang mempercayainya, beriman dengannya dianggap mukmin. Baik yang dia percaya sebagian, dia dustakan sebagian, ataupun secara keseluruhan. Adapun informasi-informasi yang disampaikan oleh Nabi, kita mengetahuinya dengan cara ahad, dengan hadis ahad. Ini informasi yang tidak sampai kepada yakin, maka andai diingkari, maka itu tidak keluar daripada Islam. Tidak keluar daripada Islam. Misalnya dia mengingkari tentang faraid, dia mengingkari bahwa salah satu daripada istri Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar, dia mengingkari hal itu karena tidak sampai kepadanya kecuali dengan ahad, maka dia tidak kafir. Kemudian ada hal yang penting sebelum saya masuk ke matan ini, disampaikan oleh Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, bahwa kenapa Imam Al-Ghazali membahas tentang kafir lumayan luas dan terperinci dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, karena para fuqaha tidak membahasnya. Dan karena para mutakallim tidak melihat ke persoalan kafir dengan sudut pandang faqih. Mutakallim membahas tentang kafir, tapi bukan dengan sudut pandang faqih. Karena persoalan kafir ataupun tidak kafirnya seorang itu adalah porsinya faqih, ahli fikih, bukan porsinya mutakallim. Porsi mutakallim adalah dia hanya melihat bahwa ungkapan itu dusta, ungkapan itu adalah kebodohan, ungkapan itu bisa menghasilkan kekufuran. Hanya sebatas itu. Yang memutuskan dia itu kafir ataupun dia beriman adalah faqih, ahli faqih. Sekali lagi, yang melihat bahwa perkataannya dia itu berdusta, yang menentukan perkataan itu berdusta, perkataan itu jahalah, itu adalah mutakallim karena sudut pandangnya adalah akli di situ. Namun bahwa kebodohan itu, kedustaan itu bisa membawaki kepada dia itu kekal di neraka, darahnya itu halal, itu fuqaha. Paham? Jadi jangan campur adukkan tugas. Ini tugas faqih, sedangkan tugas mutakallim berbeda. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan tentang Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ke depan saja, kita lanjut membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun haddul kufri wal imani. Fasal definisi kafir dan iman. Batasan kafir dan iman. La'allaka tashtahi an ta'rifa haddal kufri ba'da an tanaqadha indaka hududu asnafil muqallidin. Mungkin kamu itu menginginkan itu bahwa engkau mengenal, engkau mengetahui definisi batasan kafir setelah bahwa saling kontradiksi padamu di sisimu oleh definisi-definisi kelompok-kelompok yang taklid. Jadi di pembahasan yang lalu Imam Ghazali sudah menyampaikan, kita sudah bingung ini kontradiksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain mengkafirkan kelompok ini mengkafirkan kelompok yang lain. Maka dia bingung
Maka timbul darinya apa sih definisi daripada kafir? Setelah ada kontradiksi padanya. Fa'lam anna syarha dzalika tawilun wa mudrakahu ghamidun. Maka ketahui olehmu bahwa sungguh menjelaskan tentang kafir itu panjang dan sumbernya juga dalam. Walakinni u'tika alamatan sahihatan muttaridatan mun'akisatan litattakhidaha matmaha nadrika. Namun, walaupun dia itu pembahasan yang panjang dan dalam, akan tetapi saya, kata Ghazali, itu akan saya berikan kepadamu satu tanda yang benar, yang muttarid, yang kontinu, yang munakis, jamik, konkret, muttarid dan munakis, jamik dan manik dan jamik, untuk engkau jadikan akannya tanda tersebut sebagai pedoman pandanganmu. Emang pembahasan kafir itu panjang, tapi saya akan memberikan satu tanda, yang tanda ini muttarid dan munakis. Dengan tanda ini kamu bisa menjadikan pedoman kapan seorang itu kafir, kapan seorang itu tidak keluar daripada Islam. Watar'awiya bisababiha an takfiril firaki wa tatwilil lisani fi ahli islami wa in ikhtalafat turuquhum madamu mutamassikina biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadiqina biha ghaira mutanaqidina laha. Dan yang dapat terjaga dengan sebab tanda tersebut daripada mengkafirkan kelompok. Nah, dengan tanda ini kamu akan terjaga daripada mengkafirkan kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Dan tatwil lisan itu panjang lisan. Maknanya apa? Ini kinayah daripada mudah dalam menuduh terhadap ahli Islam. Fi ahli Islam, sekalipun berbeda metode mereka itu. Sekalipun berbeda turuk mereka itu. Selama mereka itu, kelompok-kelompok dalam Islam berpegang teguh dengan perkataan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selama umat Islam berpegang dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah as-sadiqin, dan dia benar, jujur pada ungkapan ini, tidak bertentangan baginya ungkapan ini. Jadi selama umat Islam masih La ilaha, meyakini La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia Islam ini qat'i. Umirtu an uqatilan nas hatta yakula la ilah. Ini nas qat'i. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni orang-orang yang di luar Islam, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengakui Muhammad Rasulullah. Maka andai dia mengakuinya, maka darahnya terjaga dan yang lainnya juga dijamin. Ini qat'i. Maka mengeluarkan yang qat'i, perlu qat'i yang lain. Ini qat'i yang membuat dia masuk dalam Islam. Mengeluarkan dia Islam tidak boleh dengan dan karena masuk dia dengan qat'i. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali juga dalam Al-Iqtisad. Fa'akul, maka aku berkata, al-kufru huwa takdzibur rasuli salawatullahi alaihi fi syai'in mimma ja'a bih. Nah, ini tandanya. Kafir apa sih? Mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sesuatu daripada perkara yang telah datang dianya Nabi Muhammad dengannya sesuatu. Kafir apa? Mendustakan apa yang dibawakan oleh Nabi. Yang kita tahu itu secara daruri. Ini tidak ada tambahan semestinya. Tidak mutlak ya. Mendustakan apa yang dibawakan oleh Nabi. Mendustakan ajaran Nabi, yang mana ajaran itu kita ketahui secara daruri, yakni secara mutawatir. Ini tanda yang konkret kapan seorang itu kafir. Dia tidak percaya bahwa salat itu wajib, kafir. Dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak percaya dengan Tuhan, maka dia kafir. Kenapa? Karena telah mendustakan ajaran ataupun apa yang sudah dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal iman, terus iman bagaimana? Kebalikan daripada kafir. Wal iman tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bih. Iman adalah mempercayai Nabi pada semua apa yang sudah dibawakan. Jadi iman itu harus semuanya, semua yang dibawakan oleh Nabi harus kita percaya. Ada satu saja yang tidak dipercaya, maka dia kafir. Untuk beriman harus semuanya dipercaya. Yang baru.
Fal Yahud, maka karena begitu definisi daripada kafir dan iman, fal Yahudiyu wan Nasraniyu kafirani litakdzibihimur rasula. Maka Yahudi dan Nasrani kafir keduanya karena mereka telah mendustakan Rasul. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itulah Nabi. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Kenapa orang Yahudi Nasrani? Karena mereka telah mendustakan Rasul. Wal Barhamiyu kafirun bitarikil aula li'annahu ankara ma'a rasulina sa'irar rusuli. Dan orang Barhami itu asalnya dari Hindia yang menyembah berhala, kalau tidak salah menyembah api. Dia tidak mempercayai ada satupun rasul, tidak ada utusan Tuhan. Barhami itu kafir dengan cara yang lebih aula. Dia lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena bahwa sungguh Barhami itu mengingkari beserta Rasul kita, Nabi Muhammad, itu mengingkari semua para Rasul. Yahudi dan Nasrani mereka beriman dengan sebagian para Nabi, tidak beriman dengan Nabi yang lain. Sedangkan Barhami semua Nabi mereka tidak percaya. Lebih aula kafirnya. Waddahriyu kafirun bitarikil aula li'annahu ankalar mursila ma'ar rusul. Dahri itu kafir dengan cara yang aula. Kenapa? Karena Dahri ini menyembah benda yang di langit, kalau tidak salah Dahri. Mereka tidak mengatakan ada Tuhan. Alam ini jadi dengan sendirinya. Karena bahwa sungguh Dahri itu mengingkari mursil, Tuhan beserta utusan. Dahri ini Tuhan mereka ingkari, yang diutus lebih aula diingkari. Nah, mereka lebih aula kafir. Faham? Wahada li'annal kufra hukmun syar'iyyun. Ini pahami olehmu akan ini. Karena bahwa sungguh kafir itu adalah hukum syariat, seperti perbudakan, seperti budak dan merdeka misalnya. Kenapa? Karena makna kafir itu menghukumi dengan halal darah dan menghukumi dengan kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Saya ingin menambahkan persoalan ini dengan menyampaikan sekilas dari kitab Al-Iqtisad. Imam Ghazali menyampaikan bahwa persoalan kafir adalah masalah fikih, yakni mengkafirkan orang yang melakukan satu perbuatan, mengungkapkan satu ungkapan. Kita katakan kafir, itu sudut pandang fikih, tugas fikih. Kadang-kadang kita mengetahui kafirnya seseorang itu bagi seorang fakih dengan dalil sam'i, Al-Quran dan musyrik itu kafir karena ada ayat. Yahudi Nasrani kafir karena ada ayat. Kadang-kadang dengan ijtihad. Tidak ada ruang bagi akal untuk memutuskan seorang itu kafir. Kemudian fokus mutakallim adalah melihat perkataan dia itu dusta. Yang merumuskan, yang mendeteksi satu pendapat ataupun satu keyakinan Allah mendustai kepada Nabi, itu tugas mutakallim. Dan yang memutuskan itu bukan lagi mutakallim tapi faqih. Dalam arti apa? Dia telah berdusta dan dia telah jahil murakab. Dia telah mengetahui sesuatu yang berbeda dengan Islam. Apakah syariat menjadikan ini sebab dia itu hilang kehormatannya, hilang haram darahnya, dan menghukumi dia itu kafir, dan dia menghukumi kekal di neraka? Itu bukan. Ini jahil ini, kadzab ini, apakah menjadi sebab dia halal darahnya, dia kekal di neraka? Itu bukan tugas mutakallim. Seperti begini, anak kecil saat dia mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, apakah dia kafir ataupun dia muslim? Itu sudut pandang faqih. Nah, oke. Maka berdasarkan dari kitab, dari kaidah usul fikih, semua hukum syar'i yang diklaim, semua hukum syar'i, maka ada kala dasarnya adalah Al-Quran, hadis, ijma,
ataupun kias. Yahudi, Nasrani kafir karena nas Al-Quran dan hadis. Ada juga nanti kafirnya dengan kias seperti Barhami dan Dahri. Ini dengan cara kias. Kemudian Imam Ghazali menyindir tentang orang falasifah. Falasifah ini cuma 2 kelompok yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Faisal Tafrikah. Ya kan? Orang yang sudah mansus, mereka itu kafir, ada yang dikiaskan. Ada yang ketiga, orang yang percaya dengan Tuhan dan percaya dengan kenabian, dan mereka percaya dengan Nabi ya, mereka percaya dengan Nabi. Tapi mereka meyakini, mereka ada keyakinan yang berbeda dengan kesimpulan syariat. Seperti mereka mengingkari ada azab neraka, ada hari kebangkitan. Ini bertentangan dengan nas syariat. Dan orang falasifah ini sering kita temui bahkan mempengaruhi sebahagian mutakallim. Mereka mengatakan Nabi itu benar. Tujuan yang disampaikan oleh Nabi sebenarnya adalah untuk memperbaiki manusia. Tapi para Nabi itu tidak mampu menyampaikan secara langsung. Maka Nabi menyampaikan agama itu dengan cara kinaya. Orang tidak bisa memahami nikmat akli, nikmat kelezatan yang benar-benar di akhirat kecuali dengan mengkiaskan nikmat-nikmat. Ada bidadari, ada yang lain. Padahal sebenarnya itu bukan. Sebenarnya mereka sudah mengatakan Nabi itu berdusta dong demi kemaslahatan. Ini yang ada juga dalam kitab Hayyah Biyaqtan dan beberapa filsuf yang lainnya. Paham? Nah, lanjut. Wa mudrakahu syar'iyyun, maka sumbernya kafir itu syar'i. Fayudraku, maka diketahuikan kafirnya seorang itu ada kala dengan nas seperti orang Yahudi dan Nasrani, ada kala dengan kias terhadap yang mansus. Waqad waradatin nususu fil Yahudi wan Nasara, dan sungguh telah datang nas pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal tahaka bihim bitarikil aula al barahimatu wa thanawiyatu wa zanadikatu wa dahriyatu, dan terhubung dengan mereka itu dengan cara yang olah barahimah ats-tsanawiyah orang yang mengatakan bahwa di alam semesta ini ada 2 Tuhan, ada cahaya, ada kegelapan. Wazanadikah orang-orang zindik, dan dahriyah. Wa kulluhum yashtarikuna fi annahum muqadzibuna lirusuli, dan semua mereka itu sama, mereka itu pada bahwa sungguh mereka itu mendustakan mereka itu bagi rasul. Maka fakullu kafir fahuwa mukadzibun lirusul wa kullu mukadzibin fahuwa kafir. Semua yang kafir itu yang mendustakan bagi rasul. Semua yang mendustakan maka dia kafir. Jadi akasnya kuliah akasnya juga kullu kafir mukadzibun lirusul wa kullu mukadzibun lirusul fahuwa kafir. Karena emang satu qadhiyah saat diakas, qadhiyah kuliah akasnya kan juz'iyah untuk tahakkuknya. Walaupun pada sebahagian kasus ada yang kuliah, tapi tidak mutarid karena mantik fokusnya kepada yang konsisten, kaidahnya berlaku selamanya, maka yang difokus kepada yang juz'iyah. Paham? Nah, sekarang masalahnya ini saya baca sedikit, ada masalah. Nah. Jadi kafir kan tidak mempercayai Nabi pada yang sudah disampaikan, yang kita mengetahuinya secara daruri. Oke. Kemudian masalah apakah Allah itu alim bil ilmi, Allah itu bisa dilihat. Nah, itu bukan maklum minad dini
bid darurah. Apakah Allah yang menciptakan perbuatan manusia ataupun manusia yang menciptakan perbuatannya? Nah, kenapa ini tidak dianggap daripada hal yang membawa kepada kafir andai dia meyakini? Karena andai ini kafir, ini kata Imam Ar-Razi, andai ini adalah bagian daripada iman. Allah itu bisa dilihat, Allah mengetahui dengan ilmu, ziyadah, ada sifat ma'ani. Andai ini adalah bagian daripada iman, maka wajib bagi Nabi untuk tidak memutuskan imannya seseorang kecuali dia setelah mengetahui ini semuanya. Tapi sejarah tidak begitu. Dan andai kejadiannya Nabi tidak menghukumi seorang itu beriman kecuali dia meyakini bahwa dia yang menciptakan Allah yang menciptakan perbuatannya, Allah bisa dilihat dan yang lainnya, maka akan masyhur persoalan ini pada Nabi. Karena ini mimma tawafarat dawa'i ala naqlihi. Ini adalah perkara yang mesti harus viral untuk diketahui oleh umat Islam. Nah, ini ada yang penting. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, apabila ada orang yang mengingkari persoalan yang tadi, Allah nggak bisa dilihat dan yang lainnya, tidak bisa dikafirkan dan tidak kita bisa mengkafirkan ahli takwil. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana dengan orang yang pakai dasi, yang pakai tali pinggang, yang mana itu dijadikan sebagai tanda kafir? Itu kan kafir, padahal itu tidak ada konotasi untuk mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Ar-Razi mengatakan, kan banyak contoh-contoh yang lain kan, memakai trompet, terus misalnya pakai baju Yesus seperti Muhammad Salah. Apakah Muhammad Salah itu kafir? Karena dia ada pohon Natal. Nah, Imam Ar-Razi mengatakan, hadhil asya fil haqiqah laisa kufran. Ini pada hakikatnya ini bukanlah kafir. Karena percaya dan tidak percaya itu persoalan batin. Tidak mampu manusia untuk mengetahuinya. Nah, wa min adati syara', termasuk daripada kebiasaan syariat, itu tidak dibinakan hukum. Hukum itu tidak dibangun di atas perkara yang batin. Karena kita tidak tahu persoalan batin. Tapi yang dibangun adalah di atas tanda-tanda. Yang mana tanda ini dijadikan sebagai putaran bagi hukum syariat. Maka memakai tali pinggang, memakai dasi dan yang lainnya tidak termasuk daripada ini. Karena apa? Karena orang yang percaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan mendatangkan dengan perbuatan ini. Jadi ada lazim urfi. Orang yang percaya dengan Nabi, dia tidak akan memakai tali pinggang pada zaman itu. Tidak memakai dasi. Karena identik yang melakukan itu adalah orang kafir. Jadi tidak ada umat Islam yang memakai dasi misalnya. Maka andai ada seorang yang memakai itu, walaupun batinnya dia tidak mendustakan Nabi, dia sudah dihukumi kafir karena hukum syariat dibangun di atas tanda-tanda zawahirnya. Apabila urufnya sudah berubah, maka tidak boleh menjadikan tanda kafir lagi. Sekarang dasi sama, kan ada kan dalam kitab fikih, ini nggak relevan lagi. Begitu juga mengucapkan selamat Natal. Apakah mengucapkan selamat Natal sekarang menjadi tanda seorang itu beriman dengan orang Al-Masih, dengan Isa Al-Masih sebagai Tuhan? Tidak. Adatnya sudah berubah. Jadi tanda itu kan dilihat kepada uruf. Apakah uruf itu masih bertahan hingga sekarang? Tidak. Paham ya? Oke. Fahadihi hiya al-alamatu al-muttaridatu al-mun'akisatu. Ini adalah tanda yang muttarid dan mun'akis. Faslun fi tahriri haddil imani wal kufri. Fasal dalam menguraikan batasan iman, definisi iman dan kafir. Tanda seorang itu kafir, kapan seorang itu kafir sudah dijelaskan. Sekarang masuk dalam uraiannya. I'lam anna hadha alladhi dzakarnahu ma'a dhuhurihi tahtahu ghurun, bal tahtahu kullu ghur.
ketahui olehmu bahwa sungguh ini sesuatu yang telah kami sebutkan. Walaupun jelas ini yang sudah disebutkan, itu di bawahnya gur, ada kedalaman. Dakik, gur itu dakik. Bahkan di bawah yang sudah di bawah ungkapan tadi itu, kullu gur, sangat dalam. Bukan cuma dalam, sangat dalam. Kafir itu apa? Percaya, mendustakan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi secara daruri kita mengetahuinya. Kafir berimanlah mempercayai semua yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nampaknya ibarat ini jelas, tapi enggak, di bawah ibarat ini ada ke dalam, bahkan sangat dalam, tidak simpel. Lihat, li'anna kulla firqatin tukaffiru mukhalifaha fatansibuhu ila takdzibir rusul. Karena bahwa sungguh tiap-tiap kelompok itu mengkafirkan yang berbeda dengan kelompoknya. Asy'ari mengkafirkan Hambali, Hambali mengkafirkan Asy'ari, Mu'tazilah mengkafirkan Asy'ari, Asy'ari mengkafirkan Mu'tazilah. Watansibuhu, dan menisbahkan setiap kelompok akan yang lawannya kepada mendustakan Rasul. Asy'ari mengatakan Hambali mendustakan Rasul. Hambali mengatakan Asy'ari mendustakan Rasul. Maka kafir. Karena bagi saya dia sudah mendustakan Rasul. Bagi dia saya sudah mendustakan Rasul. Ini bagaimana maksud daripada kafir? Maka walaupun tandanya jelas, tapi uraiannya itu sangat dalam. Contohnya ini realitanya ya. Fal Hambaliyu yukaffiru al-Asy'ariyya za'iman annahu kadzdaba ar-rasula fi isbati jihatil fawqi lillahi ta'ala wa fil istiwa'i 'alal arsy. Hambali, maka orang Hambali pengikut Imam Ahmad dalam usul ya. Ini bukan pengikut Imam Ahmad, tapi dia dalam furu' mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, tapi dalam usul enggak. Tapi dia menisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Maka Hambali mengkafirkan Asy'ari. Kenapa? Karena menduga za'iman, Hambali itu menduga bahwa sungguh Asy'ari, bahwa sungguh Asy'ari itu telah mendustakan Rasul dalam menetapkan jihad fawq lillahi ta'ala dan pada istiwa 'alal arasy. Dalam akidah kita Asy'ari, Tuhan bukan di atas, Tuhan tidak di arasy. Kamu sudah berdusta dan kamu kafir. Kenapa? Karena ada ayat. Ada ayat tentang Allah di atas arasy. Ini kan bagian daripada mendustakan juga. Apakah kafir? Kan sering itu tuduhan-tuduhan orang-orang Salafi dan Wahabi. Kita dikafirkan karena tidak mempercayai. Maka propagandanya luar biasa dari tokoh-tokoh mereka. Kenapa? Karena Asy'ari tidak percaya dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran sudah disampaikan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita percaya dan beriman dengan itu. Tapi pemahamannya apakah begitu? Paham ya? Wal Asy'ari yukaffiruhu za'iman annahu syabbaha wa kadzdzaba ar-rasula fi annahu laisa kamitslihi syai'. Asy'ari itu mengkafirkan Hambali. Ingat, Hambali itu bukan pengikut Imam Ahmad dalam usul ya, dalam furu'. Tapi mereka ikut berbicara, berkomentar dalam usul. Asy'ari mengkafirkan Hambali karena meyakini, karena menduga bahwa sungguh Hambali itu telah menyerupai dan telah berdusta akan Rasul. Pada apa? Pada sungguh Allah, laisa kamitslihi syai'. Nah, Asy'ari mengkafirkan Hanabilah. Karena Hanabilah mengatakan Tuhan itu di arasy, Tuhan itu di atas, sama dengan dia sudah menyerupai Tuhan dengan makhluk, ada tempat. Dan dia telah berdusta dengan Allah, dengan Nabi, karena Nabi sudah menyampaikan ayat dari Allah, laisa kamitslihi syai'. Mendustakan juga kan? Yang mana kafirnya? Asy'ari kah? Hambali kah? Wal Asy'ari yukaffirul Mu'taziliyah za'iman annahu kadzdzaba rasula fi jawazi ru'yatillahi ta'ala wa fi isbatil ilmi wal qudrati was sifati lahu. Asy'ari itu mengkafirkan Mu'tazilah karena menduga bahwa sungguh Mu'tazilah telah berdusta akan Rasul pada bolehnya melihat Allah dan dalam menetapkan ilmu, kudrah dan sifat baginya Allah. Bagi Asy'ari, Mu'tazilah itu kafir. Karena dia telah berdusta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menyampaikan Allah bisa dilihat. Mereka mengingkari ada ilmu, kudrah, iradah, dan hayah sebagai sifat ma'ani. Dan ada dalam Asy'ariyah yang keras dalam hal ini seperti Abu Ishaq al-Isfirai ini. Maka Imam Ghazali menyampaikan dalam kitab Al-Iqtisad,
Mutakallim yang mengkafirkan kelompok yang berbeda dengannya itu pendapatnya lemah. Wal mu'tazili yukafirul asy'ariyah za'iman anna isbata sifati taksirun lil qudama wa takdibun li rusuli fit tauhid. Mu'tazilah mengkafirkan Asy'ari karena menduga hal keadaan Hambali itu, Mu'tazili itu menduga bahwa sungguh menetapkan sifat itu taksir, membanyak bagi yang kadim dan berdusta bagi Rasul pada tauhid. Nabi Muhammad sudah menyampaikan Allah itu satu. Kemudian Asy'ari, ilmu, kudrah, iradah, haya, sama, basar, kalam itu kadim semua. Berarti kadim bukan lagi satu. Padahal Tuhan itu cuma yang kadim itu mesti satu. Asy'ari kafir bagi pandangan Mu'tazili karena telah menetapkan kadim lebih daripada satu dan telah berdusta dengan Nabi pada tauhid. Wala yunjika min hadhil waratati illa an ta'rifa hadda takdzibi wa tasdiki wa haqiqatahuma. Maka engkau tidak akan bebas daripada ini kekacauan kecuali oleh bahwa engkau mengenal batasan mendustai dan mempercayai dan hakikat keduanya. Dalam tanda kafir ataupun definisi kafir dan iman, mendustakan pada iman, membenarkan dan mempercayai. Makna mendustai apa sih? Apa hakikatnya? Batasannya apa? Mendustakan juga begitu. Kamu tidak akan terbebas dari perdebatan yang lalu kecuali kamu harus mengetahui batasan takdzib dan tasdik dan hakikat keduanya. Fabihi yankashifu laka ghulu hadhil firaqi. Dan dengan ini, dengan mengetahui batasan takdzib dan tasdik dan hakikat keduanya, terbuka bagimu berlebihanlah ini kelompok. Dan israf ya, berlebihan kelompok-kelompok ini dalam mengkafirkan sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Saya rasa ini udah cukup. Karena ke depan panjang. Ya. Jadi ini ada hal yang penting. Mu'tazilah, musyabbihah, mujassimah dan kelompok-kelompok yang lain selain falasifah ya, Murji'ah, Qadariyah. Itu mereka mempercayai Nabi dan mereka tidak berdusta. Tidak boleh tidak mengatakan Nabi itu berdusta karena maslahah. Begini, mereka salah dalam takwil. Mereka salah memahami dalam mereka mengartikan, menakwilkan ayat. Maka persoalan mereka itu dalam ijtihad. Ini masuk kemana ini? Jadi mereka percaya kok dengan Allah itu memiliki ilmu, tapi dengan makna yang berbeda. Mereka percaya kok dengan sama dan basar, tapi makna sama basar ilmu. Mereka percaya dengan ayat itu, tapi makna sama dan basar adalah ilmu. Maka ini ada kemungkinan masuk kemana? Iman ataupun kafir ya gitu. Mendustakan ataupun nah. Maka kata Imam Al-Ghazali, walladzi yanbaghi an yamila al-muhassilu ilaihi, maka sepatutnya yang harus dilakukan adalah kita harus terbebas menjaga daripada mengkafirkan selama ada jalan. Selama ada jalan untuk dia tidak kafir, maka pilih dia tidak kafir. Ingat, walladzi yanbaghi an yamila al-muhassilu ilaihi al-ihtirazu minat takfiri ma wajada ilaihi sabilan. Selama ada jalan dia untuk tidak kafir, maka pilih untuk tidak kafir. Kenapa? Fa inna istibahatad dima wal amwali minal musallina ilal qiblah al musarrihina biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah khatir. Karena menghalalkan darah, harta-harta orang-orang yang masih salat menghadap kiblat dan mereka jelas mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah khatir, ini bahaya. Kata Ghazali, wal khata'u fi tarki alfi kafirin fil hayati ahwanu minal khata'i fi safkil mahmajatin min damin muslimin. Salah dalam meninggalkan 1000 kafir selama hidup itu lebih ringan daripada salah dalam safki itu safkud dima. Safkud dima, menumpahkan darah orang Islam. Kata lain,
lebih ringan kita meninggalkan orang kafir daripada mengatakan orang muslim sebagai kafir. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka telah mengatakan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Mereka telah terjaga dariku darah mereka itu dan harta mereka itu. Nah, kenapa tidak boleh mengkafirkan mereka itu? Karena syarat untuk terpenuhi dia itu kafir, dia harus pasti berdusta terhadap mereka sudah pasti mengatakan la ilallah Muhammadar Rasulullah. Ini pasti. Apakah mereka pasti mendustakan Nabi? Bagaimana sekarang yang kat ini bisa digeserkan dengan yang dan? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marjuwal ma'ab.